malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa kita malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita. Mari kita arahkan hidup kita tertuju kepada Tuhan dalam persekutuan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian. Dengan apa ku balas ke segala kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bahwa Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau
karena kasih itulah kami boleh ada sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata atas kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh ada bersama-sama ada di hadirat-Mu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Tatkala kami ada sejenak di hadirat-Mu bersekutu menyembah Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami, melawat kami, sehingga kebersamaan kami di hadirat-Mu hari ini dalam persekutuan ini, kami sungguh-sungguh diberkati, dilawat, dikuatkan untuk terus setia dalam pengiringan kami akan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu segenap rangkaian penyembahan yang kami lakukan bersama pada malam hari ini. Biarlah dari awal sampai selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan di tengah-tengah persekutuan kita malam hari ini, yang adalah petunjuk bagi kita bagaimana kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang adalah kekuatan bagi kita untuk terus teguh dalam iman, dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita mempersiapkan hidup kita. Mari kita membuka hati kita untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hidup kita dengan menyanyikan pujian Selidiki Aku. Apakah ku sungguh
yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini dalam berbagai aktivitas kami. Terima kasih untuk berkat pimpinan Tuhan. Bahkan terima kasih ya Tuhan, untuk malam ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami ada di hadirat Tuhan, bersyukur, bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, pertolongan Tuhan akan menolong kami bersama-sama, sehingga firman-Mu dapat menjadi bahagian kami, menolong kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita menaikkan puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan atas pimpinannya bagi kita. Bahkan pada saat ini kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan sebagai landasan dari persekutuan doa kita malam ini. Untuk itu mari kita membuka firman Tuhan dari surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Cara hidup orang percaya menjelang akhir zaman. Itulah pokok renungan kita malam ini dari ayat-ayat pembacaan kita, di mana di sini kita membaca 5 ayat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ke dalam dunia, seharusnya berdampak positif bagi sikap dan perilaku orang beriman, serta memotivasi setiap orang percaya untuk konsisten sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kondisi dan keadaan kita yang syarat dengan pergumulan. Bagaimanakah seharusnya cara hidup kita sebagai orang percaya menjelang akhir zaman? Yang pertama dalam pembacaan kita di ayat 7, bertekun dalam doa. Ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa doa itu begitu penting bagi kita. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Dan dalam menghadapi akhir zaman, orang percaya
harus makin giat berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengatasi setiap halangan, setiap rintangan bagi kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa makna daripada kuasailah dirimu dan jadilah tenang di sini? Menguasai diri dan tenang dalam kehidupan kita adalah hal yang penting. Dan menguasai diri dan menjadi tenang di sini berarti waras, tetap sehat, siuman, sadar, tidak mabuk, tidak gila, tidak sembrono, tidak serampangan, tidak tergopoh-gopoh dalam kehidupan ini, tidak kebingungan, tetapi dengan sadar benar kita menghadapi kondisi kehidupan kita, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan berbagai macam tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Penting sekali bagi kita untuk menguasai diri dan tenang dalam kehidupan kita. Karena manakala kita tidak tenang, manakala kita tergopoh-gopoh, manakala kita dibingungkan dengan keadaan yang ada, ini akan mengganggu kualitas doa kita. Di sini berarti suatu usaha untuk menjaga pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan itu dikekang dalam batas-batas yang seharusnya. Khayalan-khayalan, keinginan-keinginan berdosa, keinginan-keinginan duniawi seperti seks, uang, dan kesenangan duniawi tidak boleh diizinkan mengembara tanpa dikontrol sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan itulah kita dapat berdoa secara benar kepada Tuhan. Mengapa menguasai diri dan tenang dibutuhkan dalam rangka kita dapat berdoa, dapat bertekun dalam doa? Karena kualitas doa kita dapat terganggu manakala kondisi kita tidak tenang saat berdoa. Manakala pikiran kita diliputi dengan berbagai pikiran-pikiran duniawi yang akan mengganggu atau menghambat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri, menjadi tenang, supaya kita dapat berdoa dengan tidak berkeputusan. Hanya dengan melakukan hal-hal inilah kita dapat tentram, dapat menjalani kehidupan kita, dapat menggenapi kehendaknya atas kita di dunia ini, dan terutama untuk senantiasa bertekun dalam doa. Sekali lagi, kita harus mengendalikan diri kita sedemikian rupa sehingga tak satu pun hal yang menghalangi kita, yang mengganggu jam-jam doa kita, yang membuat kita mengabaikan doa, kita harus menyingkirkannya semua. Kita harus tenang berpikir, kita harus mengendalikan emosi dan pikiran kita, dan kita menggunakan waktu yang berkualitas untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi kita. Yang kedua, bagaimana cara hidup orang percaya menjelang akhir zaman atau menghadapi akhir zaman yang semakin mendekat? Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama atau di atas semuanya itu, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Perkataan tetapi yang terutama di sini bukan berarti bahwa kasih itu ada di atas doa atau lebih penting daripada doa. Tetapi bagi kita orang percaya, kasih itu adalah roh yang menghidupkan atau yang menjiwai setiap tindakan keagamaan kita. Tanpa kasih, maka semua kegiatan kita, ritual kita, ibadat kita, pelayanan kita, semua kegiatan keagamaan yang lain adalah mati tanpa kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Hal ini juga menyatakan bahwa yang terutama itu menunjuk kepada ketulusan hati dalam mempraktekkan kasih. Mengapa kasih seperti ini diperlukan? Karena orang lain seringkali menjengkelkan dan mengecewakan kita, sehingga kerap kali kita mendapati terhalang untuk menyatakan atau menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain hanya karena orang tersebut menjengkelkan, hanya karena orang tersebut mengecewakan kita. Di tengah situasi ini, Petrus menerangkan bahwa kasih yang besar akan menutupi banyak dosa. Menutupi di sini bukan berarti menyangkal atau menyembunyikan dosa. Menutupi di sini bukan berarti kalau kita banyak berbuat kasih, maka otomatis dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Karena dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan ketika kita mengakuinya, ketika kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tetapi menutupi dosa di sini berarti kita mengampuni orang lain sehingga kita bebas mempraktekkan kasih sekalipun orang lain menjengkelkan, sekalipun orang lain dalam tanda petik tidak pantas untuk kita kasihi. Kasih memampukan seseorang untuk bertahan di tengah kekecewaan dan tetap menunjukkan kebaikan kepada siapapun. Dia berusaha untuk mengerti dari sudut pandang orang lain. Dia berusaha untuk menerima orang lain apa adanya, bahkan memandang orang lain sebagaimana Tuhan memandang mereka, yaitu dengan mata yang penuh kasih dan pengampunan. Ada asumsi negatif yang dijadikan sudut pandang. Kasih memampukan orang untuk tidak terpengaruh dari asumsi yang demikian. Kadang-kadang kita baru melihat seseorang, kita sudah punya asumsi, ada stereotip buruk yang kalau dipertahankan akan mengganggu kita untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Tetapi waktu kita mempraktekkan, waktu kita menghidupi kasih itu, maka itu akan memampukan kita untuk tidak mencari-cari dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Sebaliknya kita melihat orang itu sebagai orang yang patut kita kasihi dalam kehidupan kita. Yang terutama kata firman Tuhan ialah kasihilah seorang akan yang lain. Kita perlu membangun dan mempraktekkan kasih persaudaraan satu dengan yang lain, karena dengan itulah kita dapat kuat menghadapi setiap tantangan zaman dunia ini. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara hidup orang Kristen
dalam menghadapi akhir zaman yang semakin mendekat. Ayat 9 sampai 11 di sini disimpulkan hidup dalam pelayanan. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita ditantang untuk hidup dalam pelayanan. Di sini Petrus mendorong jemaat untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita di tengah-tengah banyak kesengsaraan, di tengah-tengah pergumulan hidup. Firman Tuhan menegaskan supaya kita saling melayani satu dengan yang lain. Beberapa hal yang disebutkan di sini tentang pelayanan, tentu tidak semua, tetapi ini mewakili semua bentuk pelayanan Kristiani. Yang pertama di sini dikatakan kita perlu memberi tumpangan. Kita perlu memberi tumpangan kepada saudara-saudara seiman kita, terutama mereka yang sementara dalam kegiatan penginjilan keliling. Tuhan mau supaya kita menyediakan fasilitas untuk menampung mereka agar menunjang mereka menjalankan tugas pelayanan pekabaran Injil. Memberi tumpangan memang dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, merupakan satu nilai yang amat tinggi dari pelayanan umat Allah yang sangat dihargai oleh Tuhan. Katakanlah misalnya dalam kitab Kejadian pasal 18, di situ Abraham menjamu orang yang lewat di daerahnya, dan ternyata yang dijamu itu adalah malaikat. Pada saat itu malaikat tersebut memberitakan bahwa tahun depan kira-kira seperti waktu ini Sarah istrimu akan melahirkan. Sekalipun Sarah waktu itu sudah tua, Abraham lebih tua lagi dari Sarah, tapi disitulah Allah menyatakan berkatnya untuk rumah tangga Abraham dengan memberikan keturunan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka atau Abraham dan Sarah betul-betul mempraktekkan kasih dengan memberi tumpangan. Contoh lain, perempuan Sunem yang bahkan menyiapkan satu kamar khusus untuk hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Apa yang terjadi waktu hamba Tuhan tinggal menginap di rumah perempuan Sunem ini? Nabi Tuhan ini mendoakan perempuan Sunem ini yang memang tidak mempunyai anak waktu itu, dan tentu saja oleh pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Nabi Elisa mengatakan tahun depan akan ada seorang anak lahir di tengah-tengah rumah tangga ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai kesediaan kita untuk menyambut saudara-saudara kita dengan memberi tumpangan. Nah, kalau saat ini kita dapat mempraktekkan memberi tumpangan ini dalam banyak konteks,
misalnya transportasi, misalnya memang rumah atau hal-hal lain yang dengannya kita dapat memberi kemungkinan kepada saudara-saudara kita, terutama hamba-hamba Tuhan, agar mereka dapat melayani Tuhan secara lebih baik. Lalu kemudian dikatakan di sini, apabila seorang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah, melayani Tuhan melalui memberitakan firman Allah dimanapun kita berada. Firman Allah itu tidak hanya diberitakan dari mimbar gereja, harusnya di setiap tempat di mana kita ada dan duduk atau berdiri bergaul dengan orang lain, harusnya di sana ada mimbar Kristen, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengubahkan orang, yang akan membuat orang bertobat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu pelayanan yang lain yang perlu digarap, yang perlu dikerjakan dalam kehidupan kita menjelang akhir zaman adalah memberi bantuan sosial. Layanilah seorang yang lain berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sebagai pengurus kasih karunia yang baik dari Allah. Jadi kita ini adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Tuhan memberikan berkatnya kepada kita supaya kita salurkan sebagaimana seharusnya. Jadi kita bukan pemilik mutlak dari apa yang ada pada kita, dari harta benda, dari keuangan, dari segala yang kita miliki. Kita adalah pengurus. Pemilik yang sesungguhnya dari hal-hal tersebut adalah Tuhan. Karena itu mari kita melayani satu dengan yang lain melalui materi yang ada pada kita, supaya Kristus dimuliakan di dalam segala sesuatu dan banyak orang lain diberkati melalui kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bagaimanakah seharusnya kita hidup sebagai orang percaya menjelang akhir zaman? Yang pertama, kita harus terus-menerus bertekun dalam doa. Jangan abaikan doa ini hanya karena kita sibuk, hanya karena kita banyak pergumulan. Berdoalah kepada Tuhan. Usahakan tenang, kuasai diri dan berdoa kepada Tuhan. Lalu dalam kehidupan kita praktekkan kasih persaudaraan satu kepada yang lain. Dan jangan lupa untuk terus setia melayani Tuhan, baik memberi tumpangan, memberitakan firman Tuhan, memberikan bantuan-bantuan sosial, dan berbagai pelayanan lain. Lakukan itu, karena itulah yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas firman Tuhan yang baru saja kami renungkan. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu terus menguatkan kami agar kami tidak kehilangan waktu, tidak memboroskan waktu, tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, kami akan efektif menjalani kehidupan kami dengan terus bertekun berdoa, dengan terus setia mempraktekkan kasih persaudaraan. Bahkan dalam kehidupan kami terus setia dalam pelayanan sosial kami kepada sesama kami. Berkatilah kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk hidup berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam doa bersama yang seperti biasa nanti akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelumnya saya akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita akan doakan bersama dari tempat ini.
Yang pertama, bahwa kita terus mendoakan persekutuan kita, jemaat Tuhan di sini. Kita doakan seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka, baik mereka yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kita doakan supaya Tuhan menolong anak-anak kita dalam pendidikan, jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati. Kita doakan jemaat kita yang sedang mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah kiranya Tuhan hadir menolong, memberkati dan memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kita berdoa untuk persekutuan kita, pelayanan-pelayanan yang masih akan terus berjalan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan semua pelayan dalam gereja kita supaya diurapi oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, baik itu tim gembala, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus persekutuan intragerejawi. Terlebih khusus kita doakan panitia Natal yang sedang mempersiapkan berbagai hal sehubungan dengan perayaan Natal kita, supaya Tuhan memberkati, boleh dipersiapkan dengan baik. Kita doakan segala yang dibutuhkan kiranya Tuhan atur, Tuhan cukupkan. Setiap pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan kiranya diurapi oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kita doakan panitia pembangunan yang juga terus berupaya untuk berbagai pembenahan di seputar gereja. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik demi sebuah tempat yang lebih baik untuk kita boleh tempati bersama-sama bersekutu, menyembah dan memuliakan melayani Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk rencana perayaan Natal kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember yang akan datang. Kalau semua boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa mendoakan pelayanan kita di sepanjang minggu ini, baik itu ibadah PIG, ibadah pada hari Minggu. Kita doakan baik itu ibadah umum, baik itu live streaming, ibadah sekolah minggu. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis, supaya Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan untuk pelayanan kita di tingkat sinode, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan fungsi mereka masing-masing. Kiranya diberikan hikmat, kemampuan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dan membawa organisasi kita semakin hari semakin maju dalam pelayanan kepada Tuhan. Beberapa kegiatan yang akan berlangsung di akhir tahun ini, baik itu pertemuan nasional PKW dan juga perayaan hari ulang tahun PKW dan juga perayaan Natal ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan semua gereja-gereja lokal yang ada, pos-pos pelayanan penginjilan yang ada dalam persiapan dalam perayaan Natal. Biarlah Tuhan memberkati sehingga perayaan Natal tahun ini yang mungkin akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi, biarlah kiranya tidak membawa jemaat Tuhan untuk surut dalam iman, tetapi tetap semangat dan tetap berdaya guna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, melihat peluang-peluang yang baru untuk kita terus berkarya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya kita berdoa, mendoakan akan pelayanan kita yang ada di Karawaci, beberapa jemaat Tuhan di sana dalam berbagai pergumulan, program-program hidup, secara khusus untuk rencana anak kekasih dari Bapak Hizkia Tandai yang akan memasuki rumah tangga pada bulan 12 yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua boleh berjalan dengan baik. Rencana lamaran yang akan berlangsung pada hari Sabtu, biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik.
Selanjutnya mari kita mendoakan diri kita, rumah tangga kita masing-masing, pergumulan-pergumulan kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan pertolongan yang sempurna, jawaban-jawaban atas seluruh pergumulan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah kita, Ia yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa bersama kita. Kami silakan untuk salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing untuk memimpin jalannya doa bersama di tempat masing-masing. Dan seperti biasa, mari Bapak Ibu hentikan sejenak tayangan ini untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Nanti setelah selesai berdoa bersama-sama, boleh kembali dijalankan tayangan ini untuk selanjutnya kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat berdoa bersama-sama, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan kita. Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, menjalani kehidupan ini tentunya bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai gelombang-gelombang hidup. Tetapi yang pasti bahwa kita punya tempat perteduhan, kita punya tempat perlindungan yang sempurna. Dan Yesus adalah bandil perhentian bagi kita. Karena itu, mari labuhkan sau kita, mari labuhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 281, Bandil Perhentian. Tapi terus ku pergi ke salib.
dikasihi Tuhan, teruslah setia kepadanya. Berserahlah, bersandarlah kepada Tuhan sebagai sumber kekuatanmu dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali menyambut sale-salenya dan membawanya ke dalam kemuliaan-Nya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.